quá, tầng nào cũng có đường thông lên. Film dibuka dengan latar pangkalan Bin Andong, distrik Cuci, Vietnam Selatan pada tahun 1967. Wilayah tersebut terlihat rusak akibat serangan udara pesawat militer Amerika. Bangunan hancur dan lingkungan sekitar menunjukkan bekas-bekas pertempuran yang baru saja terjadi. Di tepi sebuah danau, seorang gerilyawan perempuan bernama Bahuong sedang melakukan pengamatan. Ia menemukan beberapa jenazah yang mengapung di permukaan air. Saat memperhatikan sekeliling, Bahuong melihat sebatang bambu kecil yang tampak mencurigakan. Ia segera melepaskan tembakan ke arah benda tersebut. Ternyata, bambu itu digunakan sebagai alat bantu pernapasan oleh seorang pria bernama Tudep yang sedang menyusup ke wilayah tersebut. Tudep kemudian ditangkap dan dibawa ke terowongan bawah tanah, markas para gerilyawan Front Pembebasan Nasional Vietnam Selatan. Di sana, ia dihadapkan pada komandan setempat, Bai Theo. Bai Theo menyatakan asal-usul dan tujuan kedatangan dari Tudep. Ia mengaku berasal dari Long Dien dan bekerja sebagai montir bengkel mobil. Tudep mengatakan bahwa ia memasuki wilayah tersebut untuk menghindari wajib militer. Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa dirinya mengenal Bahuong karena ibu mereka pernah berteman semasa kecil. Pernyataan itu menimbulkan keraguan. Ketika dimintai bukti, Tudep tidak dapat menunjukkannya. Meski demikian, ia tidak langsung dikeluarkan dari markas. Untuk sementara waktu, ia disembunyikan di bunker bawah tanah dan diminta membantu memperbaiki persenjataan yang rusak. Má anh tên gì? Cô bà không xử tôi chứ? Quanh đây là cái bãi tử địa. Lên đó quờ quạng thì cái là sao vậy? Beberapa waktu kemudian, seorang perwira bernama Hai Tung tiba di markas tersebut. Ia merupakan kepala unit intelijen strategi N38. Dalam pertemuannya dengan Bai Theo, ia menanyakan jumlah gerilyawan yang bertahan di wilayah itu. Bai Theo menjawab bahwa terdapat 21 orang yang bertugas menjaga dan mempertahankan markas tersebut. Bai Theo kemudian mengajak Hai Tung berkeliling menyusuri terowongan bawah tanah. Ia memperlihatkan berbagai fasilitas yang tersedia, seperti dapur, tempat penyimpanan makanan, ruang istirahat, serta ruang pertemuan. Selain itu, Bai Theo juga menunjukkan peta terowongan termasuk lokasi pemasangan jebakan pertahanan. Beberapa hari kemudian, paket logistik berisi persenjataan tiba dan segera dibawa masuk ke terowongan. Em là bò đúng không? Cái này tao mày phải xài. Bai Theo memperkenalkan Hai Tung kepada seluruh anggota sebagai kepala unit intelijen yang akan bertugas di lokasi tersebut. Unit intelijen itu ditempatkan di terowongan tingkat ketiga. Setelah kegiatan selesai, Hai Tung menyampaikan bahwa peralatan tersebut dikirim oleh Paman Sao, seorang perwira tinggi gerilya. Ia juga membacakan surat tugas yang berisi perintah agar markas tersebut melindungi kegiatan transmisi komunikasi intelijen untuk menyadap komunikasi militer Amerika yang merupakan misi rahasia. Perintah itu membuat Bai Theo mempertimbangkan resiko yang ada. Keberadaan alat transmisi dapat meningkatkan kemungkinan markas terdeteksi oleh pihak Amerika. Setelah surat itu dibaca, Hai Tung membakarnya untuk menjaga kerahasiaan misi. Đường dây tình báo chiến lược vì yêu cầu của nhiệm vụ. Keesokan harinya, tim intelijen mulai memasang kabel transmisi komunikasi di dalam terowongan. Setelah sistem diaktifkan, kegiatan penyadapan segera dimulai. Namun tidak lama kemudian, sinyal transmisi tersebut terdeteksi oleh pihak Amerika dan wilayah sekitar markas kembali menjadi sasaran serangan udara. Keesokan harinya,
Tudep terlihat bersama beberapa anggota lainnya mengumpulkan bom milik Amerika yang gagal meledak. Ia membuka bagian ujung bom tersebut, lalu membawanya ke dalam bunker untuk dibongkar. Dari tindakannya, terlihat jelas bahwa bahan peledak itu akan dimanfaatkan kembali, kemungkinan untuk dirakit menjadi ranjau anti-tank. Jam tangan SKME B53S Smartwatch sudah anti air, cek detak jantung, cek kalori tubuh, dan bisa connect ke HP, yang pastinya sangat cocok buat para pria dengan aktivitas yang padat. Jadi tidak perlu bolak-balik cek HP hanya untuk baca notif WA. Mumpung harganya di pasaran sedang jatuh dari harga sejuta, kini cuma jadi 200 ribuan saja. Langsung saja cek di bawah video ini atau di link deskripsi. Kembali ke film. Saat waktu makan bersama, Baiteo menyampaikan pengarahan kepada seluruh anggota. Ia mengingatkan bahwa Paman Seo telah memberi perintah agar mereka melindungi tim komunikasi. Dalam waktu dekat, militer Amerika akan melancarkan operasi besar yang dikenal sebagai Operasi Cedar Falls. Dalam bahasa Vietnam, operasi ini berarti Operasi Kupas Bumi, sebuah kampanye militer gabungan antara Angkatan Darat Amerika dan Angkatan Darat Republik Vietnam. Tujuan operasi tersebut adalah menghancurkan pangkalan-pangkalan tentara pembebasan Vietnam Selatan di wilayah segitiga besi, area seluas sekitar 155 km persegi yang terletak sekitar 40 km di utara pusat kota Saigon. Sistem terowongan cuci merupakan salah satu pangkalan terpenting di wilayah itu. Karena itulah, Baiteo menetapkan beberapa aturan yang penting. Pertama, tidak ada aktivitas memasak di atas terowongan. Kedua, jika musuh berada tepat di atas terowongan, semua anggota harus tetap diam dan tidak melepaskan tembakan agar keberadaan mereka tidak dideteksi. Yang ketiga, mereka tidak akan mundur saat serangan terjadi. Setiap orang diminta bertahan dan menjalankan tugasnya sampai akhir. Pada kesempatan lain, Bahuong datang ke bunker untuk menemui Tudep. Ia melihat beberapa magasin senjata yang sebelumnya rusak kini telah berhasil diperbaiki. Tidak lama setelah itu, mereka mendengar suara pesawat pengintai Amerika yang melintas. Mendengar hal tersebut, Tudep segera keluar dari bunker. Beberapa saat kemudian, Bahuong ditanya mengenai siapa yang menembak pesawat Amerika. Ia menjawab bahwa Tudep yang melakukannya. Tindakan itu ia ambil dengan resiko yang besar. Bukan hanya untuk menyerang, melainkan untuk mendapatkan aluminium dari casing bom yang dijatuhkan. Menurut Bahuong, aluminium dan besi tua sangat berharga karena dapat ditukar dengan bahan makanan. Đáng ra tôi phải giết hắn. Còn mày giết cũng được á, mày phải xác minh lý lịch cho. Tôi thách thằng nào đụng chân của tôi á. Mày giỏi lắm. Con này. Em phải kiếm má tôi đạp. Việc riêng của em. Pada malam harinya, para gerilyawan berkumpul di atas terowongan. Untuk sejenak, suasana terasa lebih ringan ketika salah satu perempuan di antara mereka bernyanyi, sekedar menghibur dan melepas lelah setelah hari yang panjang. Beberapa waktu kemudian, Paman Sao datang mengunjungi markas tersebut. Kehadirannya disambut dengan sangat antusias. Ia memuji kerja keras dari Baiteo dalam menjaga sistem terowongan dan meminta seluruh anggota untuk terus mendukung komandan mereka. Ia menegaskan bahwa perjuangan mereka akan diakui oleh negara dan rakyat, serta meminta mereka membuktikan kekuatan dari terowongan cuci. Pada hari-hari berikutnya, mereka melakukan uji coba ranjau anti-tank yang dirakit oleh Tudep. Senjata tersebut kemudian menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan. Sebagai tanda kepercayaan, Tudep memberikan Bahuong sebagai senjata hasil rakitannya sendiri. Bahuong menerimanya dengan senang dan langsung mengujinya. Ia melepaskan beberapa tembakan. Sementara di kejauhan, pesawat pembom Amerika kembali menjatuhkan bom di sekitar wilayah tersebut. Setelah itu, Baiteo mengajak seluruh anggota untuk menonton film di ruang bawah tanah. Di saat serangan udara masih berlangsung di atas permukaan, mereka justru berkumpul di dalam terowongan. Menonton bersama, seolah ingin menunjukkan bahwa kehidupan dan semangat mereka tetap berjalan di tengah tekanan perang.
Video yang diputar di ruangan bawah tanah itu dimaksudkan untuk membangkitkan semangat juang para gerilyawan. Mereka menyaksikan rekaman perjuangan rekan-rekan mereka yang bertempur secara gerilya menghadapi musuh. Beberapa kali terdengar tepuk tangan, terutama saat melihat keberhasilan operasi yang dilakukan unit lain. Di saat yang sama, di atas permukaan tanah, pesawat-pesawat pembom Amerika masih terus menjatuhkan bom di sekitar wilayah tersebut. Meski berada di bawah tekanan serangan udara, Tudep dan rekan-rekannya tetap melanjutkan pekerjaan mereka. Mereka merakit ranjau anti-tank dan memperbaiki senjata-senjata yang rusak, memastikan persenjataan tetap siap digunakan. Setelah gelombang serangan Amerika mereda, Baiteo bersama beberapa anggota keluar dari terowongan untuk melakukan pemeriksaan. Namun belum lama mereka berada di luar, helikopter Amerika melintas di atas area tersebut. Setelah situasi dianggap aman, para gerilyawan kembali bergerak ke posisi pengamatan. Melalui teleskop, mereka melihat pasukan Amerika datang dalam skala besar. Pasukan itu mendirikan tenda dan bersiap melakukan operasi secara intensif. Dari kejauhan, mereka juga melihat Tudep sudah berada di area tersebut, masang ranjau anti-tank yang telah dia rakit sebelumnya. Pada kesempatan lain, Bahuong mengajak Tudep menuju ke sebuah tempat persembunyian yang relatif aman di tepi danau. Di tempat itu, Tudep memberanikan diri menggenggam tangan Bahuong. Hubungan keduanya mulai menunjukkan kedekatan. Meski situasi perang tidak memberi banyak ruang untuk hal-hal pribadi. Beberapa hari kemudian, pasukan Amerika kembali datang dengan kekuatan penuh. Tudep membawa 2 ranjau anti-tank untuk dipasang di jalur yang akan dilalui kendaraan berat milik musuh. Saat alat-alat berat Amerika bergerak memasuki area tersebut, ranjau yang dipasang mulai menunjukkan dampaknya. Namun pertempuran juga membawa korban. Salah satu rekan mereka meninggoy, sementara pasukan Amerika mulai mengepung wilayah itu. Di sisi yang lain, Bahuong bersama 2 rekannya memeriksa bunker di tepi sungai dan menemukan seorang rekan telah meninggoy akibat gas yang digunakan oleh Amerika. Ngon quá. Anh cho anh bắn Ra tăng thêm người giữ bí mật địa đạo. Bahuong kemudian memasang granat di salah satu lorong terowongan. Ketika anjing pelacak mendekat, ia menembaknya sebelum segera menjauh dan kembali masuk ke dalam terowongan. Tidak lama kemudian, tentara Amerika yang masuk ke lorong tersebut terkena ranjau dan mengalami ledakan. Situasi semakin sulit karena militer Amerika membanjiri terowongan dengan air. Para gerilyawan berusaha segera meninggalkan area tersebut, namun satu rekan mereka tertinggal. Seorang anggota bernama Kam memutuskan untuk lebih dulu keluar, sementara Bahuong kembali masuk untuk mencari rekan yang belum keluar. Setelah berhasil menemukannya, mereka berusaha kembali ke dalam terowongan. Namun lorong yang terendam air cukup dalam, sehingga pintu palka tidak dapat dibuka. Kam kemudian menemui Baiteo dan melaporkan bahwa terowongan di tepi danau telah dibanjiri air. Bahuong pun terjebak di dalam. Setelah para gerilyawan berhasil menghancurkan pompa air milik Amerika, air di dalam terowongan perlahan surut. Bahuong dan rekannya pun berhasil selamat dan keluar dari area tersebut. Tao cho nổ mày bơm để cứu Bahuong. Usai serangan Amerika berakhir, mereka keluar dari persembunyian untuk mengambil jenazah rekan mereka yang tewas. Kondisi jasad tersebut membuat para anggota terdiam. Baiteo kemudian menggali tanah untuk menguburkan rekannya sebagai penghormatan terakhir di tengah keterbatasan situasi perang. Beberapa hari kemudian, pasukan Amerika kembali datang ke wilayah tersebut. Kali ini mereka bergerak dari arah barat. Melihat pergerakan itu, 2 gerilyawan segera menembakkan peluncur roket B-40 ke arah pasukan yang mendekat. Pada saat yang sama, tim intelijen berhasil menyadap komunikasi pihak Amerika.
Dari percakapan tersebut, diketahui bahwa pasukan Amerika mengalami kesulitan memblokir basis Vietcong dari sisi sungai. Mereka kemudian memutuskan untuk menugaskan pasukan menyusup melalui terowongan dan menyerang dari arah barat. Mendengar hasil penyadapan itu, Haitung segera melaporkan kepada Bai Teo bahwa pasukan Amerika mulai menyerang dari berbagai arah. Terowongan di sisi barat telah mengalami kerusakan. Menanggapi situasi tersebut, Bai Teo memerintahkan agar digunakan rute hutan yang telah hangus di terowongan sisi selatan. Rute itu terisolasi dan sulit diakses. Selain itu, masih ada jalur lain melalui bawah air yang juga sulit untuk diblokir. Meski demikian, Bai Teo mengungkapkan kekhawatirannya. Banyak anggotanya yang masih berusia sangat muda. Mereka terbiasa bertempur di dalam terowongan, menghadapi musuh dalam jumlah kecil dan memasang jebakan. Namun menghadapi pasukan Amerika dalam skala yang besar adalah situasi yang berbeda dan penuh dengan resiko. Bai Teo juga khawatir mereka gagal menjalankan tugas utama, yaitu melindungi tim komunikasi intelijen. Namun Haitung menegaskan bahwa mereka hanya perlu bertahan 2 hari lagi. Masih ada satu laporan penting yang harus diselesaikan oleh tim komunikasi. Setelah itu, para gerilyawan diperbolehkan untuk mundur. Mendengar hal tersebut, Bai Teo bereaksi keras. Ia menegaskan bahwa mereka tidak akan mundur apapun yang terjadi. Pada malam harinya, Bai Huang mendatangi Tudep di bunker dekat danau. Tudep kemudian mengajaknya menuju danau untuk berenang. Di sana ia memberitahu bahwa ia telah memasang 5 bom di sepanjang tepi danau dan berencana meledakkannya di keesokan paginya. Ia juga mengatakan bahwa setelah semua ini selesai, ia akan mencari Bai Huang kembali di dalam terowongan. Adegan kemudian beralih ketika Paman Shao kembali datang menemui mereka. Bersama-sama, mereka mengheningkan cipta untuk mengenang rekan-rekan yang telah gugur. Setelah itu, Paman Shao menyampaikan bahwa mampu bertahan melawan pasukan Amerika selama ini merupakan pencapaian yang besar. Ia menyebut para gerilyawan sebagai pejuang yang telah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Paman Shao menegaskan kembali bahwa transmisi komunikasi harus tetap berfungsi agar penyadapan terhadap komunikasi Amerika dapat terus dilakukan. Oleh karena itulah, terowongan harus tetap dipertahankan. Saat bersiap kembali, Paman Shao mengajak 2 gerilyawan perempuan untuk ikut bersamanya. Mereka pun berpamitan dan lalu kemudian berpisah. Dalam perjalanan, mereka harus bergerak dengan sangat hati-hati karena wilayah tersebut telah dipenuhi dengan pasukan Amerika. Tidak lama kemudian, tembakan terdengar dari arah pasukan musuh. Meski demikian, mereka berhasil lolos dan masuk ke dalam sebuah terowongan bawah tanah. Namun terowongan tersebut ternyata belum selesai dibangun dan berujung buntu. Tidak lama kemudian, pasukan Amerika berhasil menemukan mereka. Dalam kondisi terluka, Paman Shao meminta rekan-rekannya untuk pergi lebih dulu. Sementara ia akan menahan pasukan Amerika. Rekannya menolak dan tidak ingin meninggalkannya. Pasukan Amerika kemudian menyerukan agar mereka menyerah. Paman Shao meminta rekan-rekannya untuk melanjutkan penggalian terowongan dan melarikan diri. Sementara ia memutuskan untuk keluar dan menyerahkan diri. Trước tụi bay là tụi Pháp. Setelah gugurnya Paman Shao dan rekan-rekannya, para gerilyawan segera bersiap menghadapi serangan berikutnya. Berbagai ranjau dan jebakan dipasang di area luar pertahanan. Tudep bersiaga di sekitar danau, mengawasi bom-bom yang telah dia pasang di sepanjang jalur air tersebut. Di dalam terowongan, pertahanan diperkuat dengan berbagai perangkap. Mereka memasang ranjau logam, granat, bambu runcing, serta jebakan lain yang dirancang untuk menghadapi pasukan musuh yang berusaha menyusup ke dalam terowongan. Semua persiapan itu dilakukan untuk menahan pasukan Amerika yang mulai mengirim unit khusus ke dalam sistem bawah tanah. Saat yang ditunggu pun tiba. Tudep sudah berada di posisinya ketika pasukan Amerika mulai melintas di area danau. Tidak lama kemudian, serangan besar kembali terjadi. Bị khói độc. Mù hình mà.
Setelah gelombang pemboman berakhir, Bai Teo masih terlihat hidup dan akhirnya bertemu dengan Bai Huong dan juga Todet. Namun kondisinya sudah sangat lemah akibat luka tembak. Dalam sisa tenaganya, Bai Teo menyampaikan bahwa tim komunikasi intelijen telah menyelesaikan tugasnya dan berhasil keluar dari terowongan dengan selamat. Misi mereka untuk melindungi tim tersebut telah berhasil dijalankan. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Bai Teo menyerahkan sebuah buku kepada Bai Huong untuk disimpan. Tidak lama setelah itu, ia pun meninggal dunia. Bai Huong dan Todet kemudian keluar dari terowongan. Mereka memindahkan beberapa tentara Amerika ke atas rakit dan membiarkannya terbawa arus danau. Setelah itu keduanya menyelam ke dalam air, berenang menjauh menuju ke tempat yang lebih aman, bersiap menghadapi kemungkinan pertempuran berikutnya. Dan film pun berakhir. Pada akhirnya, kontribusi mereka terhadap kemenangan akhir pada 30 April 1975 bukan hanya soal strategi atau persenjataan. Itu adalah hasil dari tekad, pengorbanan, dan semangat juang yang tidak tergoyahkan. Terowongan Cuci ini menjadi saksi sejarah, tempat di mana generasi muda berani menghadapi kekuatan besar demi kemerdekaan bangsa. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena satu dukungan Anda sangat berarti untuk perkembangan channel Narasi Movie ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.